Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Solih dan Solihah di kesempatan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Baik, berjumpa lagi dengan saya di pelajaran PAI. Dan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tentu kalian semuanya sudah tahu apa itu puasa. Ya, pengertian puasa. Puasa itu adalah secara bahasa disebut dengan saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan puasa menurut istilah atau ajaran agama Islam yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, itulah pengertian puasa anak-anak. Ya, adapun dalil perintah saum atau puasa yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, dari ayat ini Allah mewajibkan seluruh umat Islam untuk saum atau berpuasa. Dan bagi orang Islam yang berpuasa dengan baik, maka Allah akan memberinya predikat sebagai orang yang bertakwa anak-anak. Ya. Selanjutnya kita membahas tentang syarat wajib puasa. Apa artinya? Maksudnya, apabila syarat-syarat berikut ini ada dalam diri seseorang, maka ia diwajibkan untuk berpuasa. Apa saja? Yang pertama adalah beragama Islam. Ya. Orang yang tidak Islam tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua, berakal sehat. Jadi orang gila atau hilang akal itu tidak wajib berpuasa. Terus yang ketiga adalah balik. Anak-anak itu tidak diwajibkan berpuasa, tapi boleh belajar berpuasa. Yang keempat adalah kuat berpuasa. Orang-orang yang melemah fisiknya seperti lanjut usia atau orang sakit itu tidak wajib berpuasa, anak-anak. Ya, dengan ketentuan yang lemah fisiknya atau orang tua itu harus menggantinya dengan fidyah. Adapun orang sakit itu harus berpuasa di lain hari setelah ia sembuh atau disebut dengan puasa qadha. Selanjutnya kita belajar tentang syarat sah puasa. Maksudnya apa syarat sah puasa itu? Apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka puasanya sah. Apa saja itu? Yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak Islam tidak sah puasanya. Yang kedua berakal. Orang yang tidak berakal seperti gila atau mabuk itu tidak sah puasanya. Ya. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz. Maksudnya orang itu dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Ya, artinya tidak punya keterbelakangan mental. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak sah berpuasa. Nifas adalah orang yang sehabis melahirkan anak-anak, ya.
Syarat sah yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Misalnya di bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari tasyrik juga kita dilarang untuk berpuasa, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, selanjutnya kita membahas tentang rukun puasa atau sesuatu yang harus kita lakukan pada waktu kita berpuasa. Ada 2, yaitu yang pertama berniat atau menyengaja berpuasa di bulan Ramadan. Waktunya adalah setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq, ya. Terus yang kedua yaitu adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Nah, itu anak-anak rukun puasa atau sesuatu yang harus kita laksanakan ketika kita berpuasa, ya. Selanjutnya kita membahas tentang penyebab batalnya puasa atau yang menyebabkan puasa kita batal. Apa saja itu? Yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja. Nah, itu batal. Yang kedua, muntah dengan disengaja, berarti digelogok biar muntah, itu juga membatalkan puasa. Yang ketiga adalah hilang akal atau gila, maka puasanya batal. Yang keempat adalah murtad atau keluar Islam, maka puasanya batal. Yang berikutnya adalah haid atau nifas. Ya, itu anak-anak yang menyebabkan puasa kita batal. Ya, selanjutnya kita membahas tentang tindakan yang bisa merusak pahala puasa kita. Apa saja yang bisa merusak pahala puasa kita? Di antaranya adalah berdusta, menghasut, menghina, memfitnah. Kalau kita melakukan hal ini di waktu kita puasa, maka puasanya tidak batal, tapi pahalanya akan berkurang atau bahkan mungkin habis pahala puasanya, ya. Ya, selanjutnya siapakah orang yang boleh tidak melakukan puasa? Jadi orang-orang ini diperbolehkan atau diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit, ya. Jadi orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya setelah ia sembuh di luar bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang tidak maksiat atau musafir, ya, ia boleh tidak berpuasa tapi wajib menggantinya dengan berpuasa di luar bulan Ramadan, ya. Yang berikutnya adalah orang yang lanjut usia atau orang yang tua yang sudah sangat lemah, itu boleh tidak berpuasa tapi dia wajib membayar fidyah atau membayar dengan 3/4 liter beras per hari ia tidak berpuasa. Selanjutnya, amalan sunnah apakah yang bisa kita lakukan di waktu kita berpuasa? Banyak anak-anak, ya. Di antaranya kayak mengakhirkan makan sahur, memperbanyak amal ibadah, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, dan lain sebagainya, ya. Atau meninggalkan perbuatan yang sia-sia, menghasut, mengolok-olok, adu domba, dan seterusnya. Itu kita bisa lakukan untuk memperbanyak pahala di bulan Ramadan, ya. Selanjutnya kita membahas tentang hikmahnya saum atau hikmahnya puasa. Banyak anak-anak hikmahnya puasa itu, diantaranya menjadikan diri kita sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, ya. Berikutnya melatih kejujuran, karena kita berpuasa itu tidak makan, tidak minum, hanya Allah yang tahu, ya. Tidak ada yang melihat kita. Maka dengan puasa kita kejujurannya akan terlatih anak-anak, ya. Yang berikutnya hikmahnya puasa diantaranya menanamkan rasa empati dan kasih sayang.
Dengan kita berpuasa, kita bisa merasakan rasanya lapar. Oh, ternyata rasanya tidak makan itu begini, tidak bisa makan setiap hari itu begini, ya. Berarti saudara-saudara kita yang ada di bawah garis kemiskinan itu pun juga semacam ini, ya. Baik, yang berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani kita. Ya, dengan berpuasa maka kita akan sehat rohani kita. Kalau rohani kita sehat, maka jasmani kita pun juga akan sehat, anak-anak, ya. Hikmah saum yang berikutnya adalah melatih kesabaran. Dengan berpuasa kita berarti belajar mengendalikan diri kita sendiri, anak-anak, ya. Maka kesabaran kita akan semakin terasa, anak-anak. Baik, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang puasa. Sebelum kita tutup, ada tugas bagi kalian semuanya, yaitu mengerjakan tugas yang ada di bawah ini. Ini dia. Ya, itu dia soalnya, dan tulis jawabannya saja di buku tulis kalian, lalu foto dan kirimkan via WA ke nomor saya, ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.